ngotot untuk ngambil ke arah turtle potensialnya di awal-awal game. Namun untuk dilihat dari early draftnya lagi dan lagi di game sebelumnya dan juga di game kali ini, RRQ Sena terlihat mereka itu sangat-sangat siap untuk ngambil ke arah early laning potential. Tapi apakah itu akan menjadi jawabannya? Karena tadi kita ngeliat bagaimana Evo Saiken terms and conditionnya dijalankan dengan sangat baik, di mana mereka berjalan sampai mid to late gamenya, dan dari situ mereka mendapatkan power spike-nya. Oke, potensi masih game yang terakhir. Skor 2-1. Akankah teman-teman dari RRQ Sena menutup series ini dengan 3-1 atau apakah kita say hello ke arah game yang kelima? Land of Dawn, here we go untuk game yang keempat antara Evo Saiken dan juga RRQ Sena. Yes, ini dia dengan ada game keempat. RRQ Sena melawan Evo Saiken diawali dengan adanya early maneuver yang bisa dibilang masih cukup aman-aman aja. Gak terlalu banyak pergerakan, cuman pergerakan dari Minshitar dan juga Arlet yang aku penasaran bakal kayak gimana. Karena ngeliat dari emblemnya, ini Dawn ngambilnya ke custom basic emblem set. Jadi nyari regenerasi power ditambah lagi dengan adanya power dari defense tipis-tipis lah. Nggak terlalu gede-gede banget. Cuman diikuti dengan adanya Braceman juga ngebuat dia menjadi typical frontliner untuk di game kali ini. Sementara Danielsa yang menjadi roamer di game kali ini, showroom yang dibawakan. Sebenarnya lebih apa ya? Lebih banyak bisa rotasi dibandingkan dengan Chow XP Lane. Tapi dari penggapaian itemnya itu loh yang mungkin bakal berbeda. Dan ini dia debut pick dari Evo Saiken, dari Minshitar dan juga Nolan. Dua hero debut pick dari Evo Saiken dan Minshitar menurutku bisa menjadi salah satu tukang punggung sebenarnya untuk di game kali ini. Langsung di press, langsung terpaksa menggunakan flicker dari Minshitar Captain Psychots tentunya. Dan oke, untuk early minute atau 1 menit yang pertama ini belum ada terjadi pergerakan yang lebih signifikan lagi. Hanya satu flicker yang dibuang oleh Psychots. Ya, dan debut pick juga untuk Ian dan juga Rex Lona. Tapi baik lagi ini adalah dua player yang benar-benar baru masuk ya. Cuman Toy yang menurutku ini cukup menarik karena ini jadi salah satu showcasing juga bagaimana gold lane di si Magic. Ini dibawakan oleh Toy karena ini Lunox yang kita bicarakan. Untuk power frontline dan juga damage potential bakal gede banget. Dan bahkan menurutku ya, ini bakal equal sih power dengan Dekari. Kita lihat saja perpecahan atau pertarungan besar pertama mungkin terjadi ketika Turtle kali ini akan dilakukan contest. Dan Yelsa masuk dengan Jet Kundo-nya, di dodge begitu saja. Oh, Frigil Glacier-nya connect ke arah dua member, dan di area belakang berhasil melakukan assassination namun diincar oleh Mr. Dawn dan berhasil dibayarkan 2-1. Kali ini Jans mulai masuk dengan linknya flicker dari JPZ untuk lebih aman, namun Psychops tidak bisa kemana-mana dan Jans akan mendapatkan extra 200 gold. Yes, ini dia dengan adanya early lagi yang diamankan oleh teman-teman dari RRQ Sena 3 poin kill. Namun gak cuma sampai situ aja, lihat bagaimana dengan Alefa. Dilempar ke depan sana namun tidak ada backupan sama sekali karena fokus dari teman-teman RRQ Sena lebih ke arah turtle potensialnya. Yang bagus lagi untuk RRQ Sena, namun ngelihat bagaimana di late game potensial. Evo Saiken punya Minshitar dengan adanya Zest dan juga Kari juga. Wah, ini bakalan jadi salah satu hal yang bisa dibilang masih ada risiko untuk terjadi lagi di game sebelumnya. Ya, tentunya teman-teman dari RRQ Sena ini cukup mahal, 1.500 gold lead sudah diamankan dan bahkan kayak Inaya ini agak sedikit kalah trade-nya ya, terlihat tadi dari sisi gold lane-nya, namun tempo kembali menurun tentunya. Belum ada objektif yang sangat-sangat krusial, tidak ada perlu untuk melakukan fight terlebih dahulu. Ya. Dan untuk sekarang RRQ Sena masih megang leading di angka 1000 gold, ngebuat laning di arah mid dan juga XP lane-nya sepertinya akan diuntungkan. Namun tidak untuk di arah gold lane ya. Tipis-tipis sebenarnya sih. Dengan adanya 1 poin kill yang diamankan tadi antara Toy dan juga Inanya, tapi gak terlalu banyak. Ketigaan digangguin gue nih. Oh my god, Jans. Masih cukup resource-nya untuk menumbangkan Gun. Baru aja purple dan kali ini dari atas Alefa pun tidak bisa menahan damage yang diberikan setup 3 member. Ini benar-benar RRQ Sena pegang kendali dari Land of Dawn-nya. Iya, dan bahkan dari segi gold itu lebih tinggi lagi dibandingkan dengan game sebelumnya. Namun aku tadi kaget sempet ada Danielsa langsung recall ke depan. Namun lihat pergerakan Ians. Master Blade masih belum mampu, hanya mengusir mundur dan recall. Turret atau struktur di area atas ini cukup rendah loh HP-nya, bisa banget dimaksimalkan dan Evo Saiken terlihat ketinggalan dari sisi rotasinya. 5-1 yang ngebuat akhirnya mereka ketinggalan dari segi rotasinya, tapi tidak cuma itu doang, lihat dari segi itemization-nya.
Gan itu belum mengamankan ke arah sepatu karena item pertamanya fokus ke arah Hunter Strike, ngebuat rotasi nggak bener-bener optimal banget dibandingkan dengan Link yang dimana kalaupun emang baru sepatu mentah yang dia buat tapi bisa langsung naik ke arah dinding dan dapetin ke arah mobilitas yang tinggi juga. Tapi Danielsa Ditarik begitu saja, Wave Dragon sudah dibuka. Tampaknya masih bisa kabur kah? Tidak. Unstoppable Force beserta dengan Zaznya mampu menumbangkan Roamer Danielsa. Dan kita lihat Psychots dari belakang, Tempesta Blade akan menumbangkan seorang Psychots. Dan temponya dipatahkan oleh ejector dari Alefa. Kali ini 3 member dari RRQ Sena harus hilang dan natural objective akan dikontrol oleh Macan Putih. yes, fokus yang lumayan besar tadi menuju ke arah Cho dan dengan adanya tendangan yang dilakukan, namun ternyata tidak ada fase kedua yang dijalankan. Mengingat dengan adanya pergerakan dari The Wave Dragon yang diinterupsi dengan adanya ejector ngebuat akhirnya nggak ada pick off potential untuk arah ke sana jalankan. Namun tetap mereka tetap tekan di arah mid lane-nya dengan fokus di mana main cheater tadi menjadi target utama dari Ians. Dapat sih ke arah point kill-nya, namun akhirnya nggak bisa pulang karena power dari jauh head-nya Alefa tadi yang masih bisa ngedelay beberapa momen. Dan ini dia momennya di mana Danielsa tadi yang jadi target utama terlebih dahulu. Mengingat dengan ada pick off yang dilakukan dengan The Wave Dragon-nya. Sementara Ians ngambil ke arah tengah tadi, ngebantuin ke arah Psychots, dapetin ke arah Psychots-nya maksudnya. Dan juga ternyata dilempar oleh Alefa, ngebuat akhirnya dia tumbang. Oh, ada fight lagi, Danielsa ke-stun begitu saja. Dan macam mulai masuk dan DPZ kembali menjadi sosok mimpi buruk untuk Danielsa. Ya, agak-agak sulit sepertinya untuk adanya tendangan yang difokuskan oleh Danielsa karena selalu di counter. Siapapun yang masuk duluan kayaknya bakal tendang juga responnya. Jadi ini lebih nunggu ke arah sabar-sabaran gak sih, Gon? Sabar-sabaran ya. Banyak banget momen dari Danielsa dia masuk duluan akhirnya malah diejector. Tapi hal yang sama juga bisa terjadi sama Alefa kalau dia yang maju duluan gitu loh. Ya, tunggu-tungguan harus pancing-pancing dulu sih kayaknya sini dari Danielsanya. Gak bisa kepanis gitu aja tanpa adanya kompensasi, itu rugi sebenarnya. Ya walaupun mentok-mentok pertukaran tetap di roamer dan juga roamer ya, tapi tetap aja ini bisa menjadi salah satu cara juga untuk EVOS Icon mendapatkan turning point yang dibutuhkan dengan menutup 1000 early gold yang dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Sena. Dan ngelihat bagaimana turret potensial pun juga masih di keadaan yang equal, bahkan turtle pun 1 banding 1. Ini yang ngebuat di game kali ini ya, walaupun tulisannya 1000 gold lead, RRQ Sena masih belum tentu megangin teamfight dan juga game kali ini loh, Gon. Oke, kita lihat apalagi udah memasuki area mid game. Yang secara item ini Inaya bisa aja udah lebih siap lagi lah fight. Pertukaran struktur di area atas dan di area bawah akan terjadi. Dan mereka kan mulai fokus nih ke area netral objektif terakhir. King's Calling sudah dimulai dibuka ke arah Dawn. Dan lihat sergapannya. Dawn tidak bisa sempat keluar dari King's Calling-nya. 5 melawan 4 EVOS Icon. Mereka mulai tancap gas lagi. Unstoppable Force berhasil dihindari oleh Shunpo. Namun netral objektif masih dipegang kendali oleh Gan dan diamankan secara nyaman. Yans berusaha untuk maju mundur. Good freeze dan Wave Dragon kali ini sudah mulai masuk, namun damage-nya belum cukup untuk menumbangkan seorang Gan. Malah dari Danielsanya lah yang harus dipunish. Ternyata ada komunikasi yang kurang lancar tadi dari teman-teman RRQ Sena di mana tendangan tidak disambut dengan adanya follow up attack, sementara Rex Lona dengan adanya pasif yang dimiliki ternyata hampir banget dipecahkan di tangan dari teman-teman EVOS Icon. Cuman sapu yang dilakukan. Dawn Flicker Final Slash dengan seorang Toys berhasil menemukan 1 member dan Yans melakukan sapu bersih eksekusi ke arah 1 member. Harus dibayarkan oleh Toys, namun dengan King's Calling, Psychots tidak mampu menahan dan bahkan harus dari linknya yang harus hilang. Kembali terjadi perseteruan Gan melawan Dawn. DPZ di area tersebut. Danielsa berusaha untuk dijuk dan Dawn mampu kabur dari situasi tersebut. Lagi dan lagi overcommit dari kedua belah tim yang terjadi ngebuat akhirnya ada pertukaran equal menurutku yang terjadi di menit ke-8. Walaupun sekitar Red dan juga Turtle ini bedanya tipis, tapi EVOS Icon masih sedikit leading lah, tipis-tipis di angka 400 gold. Apalagi leading dengan DPZ yang bener-bener udah kill streak banget, 5 poin kill dan juga 4 poin assist. Dengan gameplay dari RRQ Sena yang lumayan banyak penetrasi powernya dengan contohnya Cho dan juga Ian ngebuat frontline dari DPZ pun bisa dibilang lumayan tidak dihiraukan dengan sangat-sangat fokus gitu loh. Sementara yang jadi korbannya itu jadinya ke arah Rexel sama Toy tadi yang ngebuat akhirnya damage potensial mereka dan juga sisi potensial mereka itu nggak terdeliver 100% karena di zoning out dengan Dominatrix Descent. Lihat, tempo nurun. Ekonomi sangat seimbang dari kedua tim ini. 20 detik menuju netral objektif yang kali ini akan sudah disambut Lord-nya. Endless Battle sudah diamankan oleh Yans, tentunya ini akan menambah dari sisi true damage. Kita lihat tentunya apakah impact-nya sedemikian rupa. Karena sebenarnya kalau dari Inaya ini dari tadi di cover sebenarnya. Cuman
ada momen-momen tertentu yang nggak bisa sih, emang nggak bisa dari Yans-nya untuk melakukan eksekusi. Ya, dengan Ians yang untuk sekarang ya dari segi KDA 5-2-2 oke lah. Dari segi KDA masih sangat-sangat kuat banget, tapi beda banget sama DPZ yang gak segitu. Tapi Inaya fokusnya. Dari belakang, Purify dibuka Yans! Berhasil mendapatkan 2 point kill. Tampaknya masih bisa berusaha kabur juga. Psychots tidak bisa menahan damage. 4 member sudah berusaha ditahan, namun dari belakang. Gunnya salah melakukan eksekusi dan 3 member terkapar dari macan putih. Cabut loh itu Ians. Mahal banget untuk dibayar oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mereka dapetin ke arah belakang sana, dapetin ke Ians, tapi nggak eksekusi ke arah sana. Yang justru DPZ sama Alefa jadinya pindah fokusnya semuanya ke belakang, tapi ngebuat 3 player sisa di arah depan tertinggal dengan sangat-sangat dramatis. 3 player lawan 4 tadi yang ngebuat akhirnya RRQ Sena menang by jumlah. Yang akhirnya ngelihat bagaimana proses eliminasi yang harusnya diturunkan ke arah Ians. Dengan dia masih survive. Wah bahaya ini EVOS bro. Luar biasa banget. Performa untuk 10 menit perjalanan dari Kings of Kings. Tampaknya teman-teman dari EVOS Icon mereka gagal mencari celah untuk 10 menit ini ya. Mulai sudah sedikit ada gap 2.500 yang tadinya mungkin seimbang ya. EVOS Icon mulai kebingungan, tapi tentunya ini masih Lord yang sangat early, masih ada chance. Mereka punya carry loh, lelehin Lord ini bukan menjadi masalah. Ya tapi langsung disapu jagat Goni ke depan sana loh. Oh my god, Psychots berusaha untuk menahan damage sampai Blade men-trigger flicker dari Alefa. 2 member terhilangkan begitu saja dari atas, tentunya menjadi fokus dari RRQ Sena. Namun teman-teman dari EVOS Icon cukup sigap ingin melakukan defense. Untuk saat ini masih defense. Seal sudah mulai dibuka. RRQ Sena tampaknya hanya untuk bluffing saja, gertakan Final Slash. Belum connect ke arah yang tepat, bahkan Inaya berhasil nge-burst down dari seorang Don. Yes, ini ngebuat akhirnya defensif dari teman-teman EVOS Icon berjalan dengan sangat-sangat lancar. Dan pada akhirnya pun ngebuka chance untuk EVOS Icon masih bisa survive untuk di game kali ini. Namun ini bakal menjadi time bomb karena ingat bagaimana dengan adanya 4.000 gold yang dipegang. Tapi Ians hampir banget kena burst output dari Inaya dan juga Gun. Langsung loncat ke belakang untuk mencari cover up maneuver. Dan ngeliat bagaimana EVOS Icon harus cepat-cepat dapetin turning point ya. Karena lihat ya dari segi goldnya. Ini dari teman-teman EVOS ya. Mereka belum ada yang menyentuh ke angka 8.000 gold. Tapi power Ians di angka 9.000 lah yang ngebuat dia secara nggak langsung menjadi assassin yang masih kuat aja. Walaupun namanya assassin, dia jadi bisa ngabisin dari awal HP sampai habis HP gitu loh. Apalagi dengan combo yang selalu dikomboin dengan dari Brilliance of Order, ditambah lagi dengan Phage Glacier, dan juga Final Slash. Yang ngebuat akhirnya teman-teman dari EVOS Icon itu kalahnya bukan karena kurang damage, tapi karena tidak adanya sisi power yang benar-benar gede banget. Karena mentok sisi power mereka apa sih? Psychots sisi powernya oke, dia bisa nahan untuk dash tapi bukan sisi untuk mendiamkan RRQ Sena. Begitupun juga dengan Alefa, sisi powernya gede banget tapi untuk individual. Sementara kalau kita lihat ke arah DPZ ya ada tipis-tipis, cuman ya lebih ke arah bagaimana dia nge-input damage. Kelihatan dari itemnya yang emang fokusnya ke arah damage potensial semua. Dan Lightning Truncheon yang diamankan ternyata diikuti dengan adanya Glowing One. Jadi nyarinya ke arah explosive damage ya. Walaupun dengan ada satu Mystic One ini bisa bercabang kemana aja antara 2 sebenarnya, Blood Wings ataupun Holy Crystal. Sementara dari powernya Alefa mau dengan adanya Athena Shield dan juga Immortality ini sebenarnya udah lumayan tebel. Tapi tetap kastanya jauh head menurutku lebih karena Ejector udah kelar pulang. Nggak bisa jaga lama-lama. Oke, kita lihat ya. Teman-teman dari EVOS Icon mereka sadar betul sebenarnya mereka masih memiliki kesempatan untuk mencari comeback-nya. Yang mereka sekali ini ekonomi secara struktur mereka cukup tertinggal. Namun mereka udah mulai clumping. Conceal play sudah mulai di-commit. Danielsa ingin memutahkan dari sisi tempo tersebut. Lihat damage dari Inaya. Segitu besarnya sudah ini menandakan udah sinyal buat RRQ Sena udah nggak bisa sembarangan lagi sih. Iya. Dan untuk sekarang akhirnya ngebuka chance yang sangat-sangat luas untuk teman-teman dari RRQ Sena. Seenggaknya bisa kontes ke arah Lordnya Oculus sudah mulai dipegang tipis-tipis ya oleh teman-teman dari EVOS Icon. Tapi setup mereka ini kuat banget loh. Final Slash seenggaknya harus di-trigger dulu gak sih dari RRQ Sena untuk EVOS Icon bisa dapetin Lord yang ini. Conceal sudah di-commit, namun tampaknya belum ada angle yang bisa dieksploitasi oleh RRQ Sena. Tidak mau terlalu mengambil resiko dan ngecek dari Danielsanya ada 4 orang tuh. Hampir aja ya sedikit-sedikit senam jantung tentunya
Yans membuka map juga, terlihat Inaya dan juga Aleva, namun belum ada commit fight, belum ada yang berani pull the trigger. Yes. Dan dengan adanya Enrique Sena, 4.000 gold lead, mereka mengambil approachment yang benar-benar slow but sure. Mereka nggak mau ngilangin ke arah momentum seperti ini karena takut kejadian lagi mungkin di game yang ketiga tadi. Cuman ya balik lagi EVO Second mesti nge-trigger skill source yang dimilikin teman-teman dari Enrique Sena. Cuman enteng ya dengan adanya power dari Ians ya. Ini split push bisa dilakukan dengan bagus, tetapi Aleva Yap, udah show di atas langsung mulai digas dengan conceal-nya. 5 melawan 4 namun EVO Second gagal mendapatkan jendelanya. Dominance Descent sudah dikomit begitu saja. info nih. Olah DPZ dan lihat di atasnya belum diurus. Jadi EVO Second karena gagal maksa fight, mereka harus recall. Dan lihat nih ya, teman-teman dari RRQ Sena mustinya langsung gas ke arah Wave Dragon Flicker. Ejector begitu saja dan Yelsanya harus kehilangan immortality. Dan itu dia Flicker. Final slash yang sebelah karena belakang Inaya in trouble and di take down oleh Yans. Kali ini mencari double. Berhasil dia hancurkan begitu saja karena Toy-nya berhasil mendapatkan 1 buah point kill. 3 player menghilang apalagi dengan cantiknya permainan dari Ias menggunakan Link di game kali ini. Dia sama sekali tidak terpegang. Ngebuat mid lane-nya cukup kosong dan bahkan 2 player saja yang harus melakukan defensive maneuver. Ingat masih ada Dominus Descent datang dari DPZ dan juga Gun dengan fracture-nya. Namun apakah ini cukup untuk melakukan defensif karena sudah mulai kuat dan wow, ditabrak. Apakah ini push terakhir Gun? DPZ sudah mulai mencari clear-nya di area atas pun sudah mulai terdorong. Base turret akan dihancurkan dan dapat supply dari DPZ. Gak ada spell dan harus hilang. Yans kehilangan mortality-nya namun damage dari Gun berhasil men-shutdown dari Yans-nya. Yes, dan akhirnya 3 player pun menghilang. Setidaknya dapat 1 base start. Cuman ini berbahaya sekali karena Lord-nya terbuka. Untuk diambil oleh teman-teman dari EVOS Icon. Tersisa tinggal 2 player saja untuk melakukan defense terhadap Lord. Bukan terhadap serangan dari EVOS Icon. Karena kalau sampai jatuh, karena menurutku ini bisa menjadi turning point juga. Yang bisa diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan sepertinya akan dilepas saja oleh teman-teman dari RRQ Sena. Karena ya balik lagi, mereka nggak punya jungle potensialnya. Ya, tentunya mending defend dulu. Mereka ada Lunox, mereka ada Aurora juga. Tentunya masih ada kesempatan untuk melakukan defense. EVOS Icon, kita lihat. Ini Inayanya udah jadi banget juga loh sebenarnya. Ya, Inaya yang udah jadi ngebuat dia sebenarnya jadi damage potensial yang bagus banget. Cuman dari tadi yang jadi problemnya Inaya adalah dia nggak pernah dapetin space yang luas banget untuk nge-input damage. Ya lihat aja depannya. Arlot dan juga Aurora. Dan ini dia kita ngeliat bagaimana push yang diniati oleh teman-teman dari RRQ Sena bisa dibilang menjadi suatu hal yang overcommit untuk mereka lakukan gitu loh. Karena tadi kita ngeliat bagaimana Ians ya itu ngejar ke arah power dari DPZ. Cuman nggak bisa pulang sama sekali, ngebuat retribution power pun menghilang. Dan Lordnya langsung diamankan dan bahkan gold swing yang tinggi banget. Yang tadi 3000 di lead oleh teman-teman dari RRQ Sena. Tapi sekarang linknya mau berjalan kemana kah? Mau nge-clear dari yang keluar. Depan sana berarti ya. Oke. Kita lihat apakah ini push yang membuat EVOS Icon memaksakan game yang kelima. Lord sudah mulai masuk menghancurkan base turret dan Yelsa Flicker Wave Dragon karena Cyclops kali ini ke area depan. Berhasil dihancurkan, berhasil dirangkan namun base-nya menjadi target utama ladies and gentlemen.